Halo, kembali lagi di Excel Series. Kali ini gue akan membahas tentang bagaimana membuat pivot table. Apa itu pivot table? Pivot table itu adalah suatu tools yang sangat powerful yang dimiliki oleh Microsoft Excel yang dapat membantu lo untuk merangkum, menghitung, dan menganalisa data lo secara cepat. Dari kemarin gue banyak dapat pertanyaan tentang bagaimana membuat pivot table. Di Excel, pivot table itu suatu tools yang sangat powerful untuk menganalisa data yang jumlahnya sangat banyak. Bisa ribuan, jutaan mungkin. Sehingga kita bisa menyajikan data itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita punya data di sini adalah data penjualan ikan. Jadi data ini terdiri dari tanggal, kapan penjualannya terjadi, salesman, di kolom B siapa salesman-nya, kolom C adalah jenis ikan yang dijual, kolom D adalah bobotnya atau beratnya, dan kolom E adalah total harganya. Jadi gunanya pivot table adalah kita mau menyajikan data ini yang range-nya dari range A1 ke range E 18 sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan pivot table, lu bisa buat data ini tampilannya sesuai dengan keinginan lu. Misalnya lu mau tahu penjualan berdasarkan salesman. Bagaimana caranya? Bisa aja cara yang pertama secara manual. Lu tulis Budi 10, 500.000, Budi 250.000. Lu copy paste terus. Itu bisa juga, tapi tentu akan makan waktu lama. Mungkin bisa seharian, 2 hari, seminggu, sebulan mungkin, sampai bos lu marah-marah kalau lu disuruh untuk membuat itu nggak kelar-kelar. Kurang lebih kan seperti itu. Dengan pivot table, kita bisa mengubah-ubah tampilan dari data yang kita miliki ini. Syaratnya cuma 2 di sini. Syarat pertama adalah harus punya header. Kalau lu lihat di baris pertama atau row ke-1 ada header. Ini yang paling penting. Data lu harus punya header. Kalau lu belum punya header, mau tidak mau lu harus perbaikin dulu datanya. Yang kedua adalah tidak ada cell yang di merge. Artinya di merge itu digabungkan. Contohnya data G1 H1, di sini ada tulisan merge. Kita merge sehingga menjadi satu cell. Ini tidak akan terbaca oleh pivot table. Mau tidak mau harus kita pisah dulu. Kita klik di cell yang di merge, kemudian kita klik lagi unmerge supaya akan memisah. Ini baru bisa kita lakukan. Cara membuat pivot table cukup satu langkah. Yang pertama kita blok data yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua insert dan klik pivot table. Kita pastikan tabelnya sudah benar, range-nya sudah benar. Kalau range-nya masih keliru, kita bisa perbaiki di sini. Kita blok lagi range yang akan kita gunakan. Kita insert lagi dan kemudian kita pilih ada di new worksheet. Kita akan buka sheet yang baru. Klik OK. Akan terbuka sheet baru. Kalau kamu perhatiin di sini ada sheet 6, artinya sheet yang baru. Ada keterangan di sebelah kiri adalah tempat lokasi pivot table dan sebelah kanan ini langsung muncul adalah field pivot table. Jangan bingung dulu sampai di sini. Di sini cuma ada 4 keterangan. Kita lihat dari yang paling bawah sebelah kiri adalah row, artinya baris. Ini adalah data yang nanti dipakai untuk membuat baris, yaitu ke bawah. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kolom adalah kolom, data yang akan kita gunakan ke samping, memanjang. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Value adalah jumlah, adalah amount, adalah nilai, angka yang kita gunakan antara row dan kolom. Filter adalah seperti biasa untuk menyaring. Kembali lagi ke data. Misalnya, kita mau tahu penjualan masing-masing sales setiap harinya. Kita buka lagi di pivot table. Jadi kita tinggal drag and drop field-nya. Kita akan membuat data penjualan per salesman setiap harinya. Berarti yang pertama kata kuncinya adalah salesman. Salesman kita pilih, kita drag, kita drop di row. Voila, otomatis muncul Budi, Ridwan, dan Roni.
Itu salesman kita. Kalau salesman lu ada banyak, akan terus bertambah. Kemudian, yang kedua, karena tadi kita mau cari data penjualan salesman per hari, berarti kita akan pakai data tanggal. Tinggal tanggal, kita drag, kita taruh di dalam kolom. Voila, langsung muncul tanggal yang ada di data ini. Apakah sudah benar datanya? Kalau kita masih kurang yakin dengan Microsoft Excel, kita bisa cek sendiri. Kemudian data yang mau kita cari adalah data penjualan per salesman per hari. Artinya, satu lagi dong yang harus kita isi di tengah-tengahnya. Total penjualan per hari. Kita lihat total harga. Tadi kita balik lagi di kolom E adalah total harga, ini adalah jumlah atau nilai penjualannya. Kita balik lagi ke sheet 6, tinggal kita tarik lagi ke bawah value sekarang. Voila, secara otomatis Excel akan menyajikan data tersebut. Ternyata formatnya tidak sama, tidak pakai titik, jadi 500. Nah, lu pengen ada titiknya, gampang, tinggal kita klik home, kita format number, ada comma style, ada klik saja, selesai. Kemudian tiba-tiba atasan lu datang lagi ke meja lu dan menyuruh lu membuat data berapa banyak ikan yang keluar dari gudang setiap harinya. Kamu tinggal jawab, 5 menit pak, selesai. Caranya gampang, karena tadi kuncinya adalah setiap harinya, maka tanggal masih akan kita pakai. Salesman tidak kita pakai, kita buang dulu data salesman-nya dengan cara buang keluar, tarik keluar sampai dia menjadi asap. Kemudian ada values, juga tidak kita pakai, kita klik di values, kita buang lagi keluar sampai menjadi asap lagi. Tinggal kita masukkan lagi, karena tadi adalah pengen tahu berapa kilo ikan yang keluar setiap harinya, setiap jenisnya. Gampang, tinggal kita masukkan. Berarti untuk data kolom kita sudah benar tanggal, data row kita butuh adalah jenis ikan. Kita klik jenis ikan, kita tarik ke bawah, selesai, keluar jenis ikan. Kemudian kita mau tanya lagi berapa beratnya, kita tinggal tarik lagi untuk berat, masukin ke value, selesai. Kita bisa lihat bahwa ikan bandeng tanggal 2 Juni keluar 2 kilo, tanggal 5 Juni keluar 5 kilo, tanggal 7 Juni keluar 5 kilo, dan seterusnya. Kemudian atasan lu datang lagi 5 menit kemudian, karena lu jago nih, udah cepet membuat Excelnya, datang lagi. Dia minta tolong dibuatkan grafiknya. Ditunggu sekarang. Bagaimana membuat grafik dari tabel ini? Tinggal kita blok data yang akan kita gunakan. Kemudian tinggal kita insert. Tinggal kita lihat mau jadi grafik seperti apa. Kita misalnya mau pakai 2D block chart. Kita bisa lihat. Klik di sini. Tinggal kita klik. Selesai. Secara otomatis grafiknya akan muncul. Mau dibesarin, mau dikecilin, mau warnanya diganti, nanti kita akan bahas tersendiri dalam bagaimana seni menyusun grafik atau chart. Kemudian satu lagi ada kolom filter yang belum kita pakai. Sekarang kita mau memfilter Budi saja misalnya. Berapa kilo yang Budi keluarkan? Kita tinggal drag salesman ke filter, kemudian akan muncul sel baru yang bisa kita pilih di sini. Kita misalnya mau lihat Budi saja, tinggal kita klik Budi, maka secara otomatis ini adalah penjualan milik Budi saja. Kalau kita tidak percaya, kita bisa buktikan. Misalnya Budi menjual ikan gembung tanggal 1 sebanyak 10 kilo. Kita lihat di data kita, tanggal 1 Juni Budi menjual ikan gembung sebanyak 10 kilo. Ada di baris kedua. Dan tepat sekali, Excel pasti lebih jago dari kita. Kalau lu mau membuang lagi, tinggal lu drag filternya keluar sampai berasap. Gimana? Gampang bukan membuat pivot table? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lo. See you!